Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah dampak pemakaian persentri yang keras ya, yang ukuran 1500 dipakai di motor standar. Jadi yang cepat kena itu di bagian kampas gandanya ini. Untuk dudukan pernya itu sebentar lagi mau patah. Jadi dia keras ya teman-teman, menyebabkan ancuran di kampas gandanya itu aus. Nah, jadi kita ganti saja menggunakan yang standar, karena untuk motor standar ya nggak bakalan enak pakai persentri 1500 di motor standar. Kemudian pastikan kampas gandanya loncer seperti ini, tidak seret ya, supaya lebih enteng. Jadi membukanya itu enteng. Nah, di sini saya gunakan persentri kepunyaan KPB ya, Vario 110. Bisa pakai KPY, bisa pakai KPB. Nah, kalau yang standar itu tidak terlalu keras ya teman-teman, dipastikan tidak bakalan merusak kampas gandanya itu sendiri. Tapi ini untuk kampas gandanya masih bisa digunakan. Kalau digantikan mahal ya, sekitar 170.000 saja untuk kampas gandanya. Dan untuk pernya ini kurang lebih 25-30.000 ya, 3 biji. Nah, tinggal kita pasang, dan cara pemasangannya juga harus tepat. Yang panjang itu menghadap ke depan, yang pendek menghadap ke ujung kampas gandanya. Nah, seperti ini. Nah, kita cek, dan di sini untuk kampas gandanya sekitar masih 50%. Sebenarnya kalau mau lebih bagus diganti saja supaya kampas gandanya lebih tebal. Kemudian untuk pemasangan platnya tadi terbalik ya, yang tajam itu disimpan di bawah. Seharusnya yang tumpul itu kita simpan di bagian bawah. Kemudian tinggal kita ketuk aja menggunakan kunci sok supaya lebih rapat. Dan tadi pun untuk sepinya itu cuman dipakai 2. Nah, saya tambah menggunakan satu lagi, jadinya 3 biji ya. Untuk klipnya itu kodenya E7 ya, E7 untuk motor Vario, NMAX ataupun ADV. Nah, oke, setelah terpasang seperti ini, posisikan coakannya di luar ya, jangan di dalam. Kemudian di sini juga ada kesalahan teknis, salah pemasangan bagian bearing. Jadinya si stemplet ataupun padnya banyak yang nyembur ke bagian mangkoknya ya. Tadi pun penuh dengan gemuk di bagian kampas ganda dan juga mangkoknya. Jadi kita harus benahi di bagian sini ya, supaya tidak menyebabkan gerdeg ataupun selip ataupun bau gosong. Tinggal kita lepas aja bagian corong olinya menggunakan obeng min ya. Nah, setelah terlepas seperti ini, pennya kita lepaskan juga. Setelah kita lepas, baru kita lepas bagian bearing bambunya ini. Nah, dan untuk pelepasan bearing bambu usahakan menggunakan tracker supaya bearingnya bisa dipakai lagi. Kalau misalkan kita pukul ya, itu suka ada penyon, jadinya nanti membuat bearing menjadi rusak ataupun timbul suara dengung ya teman-teman, ngerosok. Nah, jadi kita harus gunakan tracker ya supaya bisa digunakan lagi, karena bearingnya masih bagus. Kecuali bearingnya kalau sudah rusak baru boleh dipukul juga. Nah, oke, setelah kita tracker, kemudian sediakan tang snap ring ukuran 6 ataupun 7 inci yang tipe tutup seperti ini ya, untuk melepas bagian sepinya. Nah, sepi bearing sudah terlepas, kemudian tinggal kita lepas bagian bearingnya. Kita gunakan as saja, kita pukul secara perlahan, dan bawahnya dikasih alas kayu ya. Nah, oke, ini bearingnya salah teknis ya, jadi harusnya menggunakan 1 RS ya, yang ada rubber sealnya seperti ini. Nah, kita ganti saja menggunakan yang baru karena murah juga ya, dan supaya lebih maksimal saja. Kemudian kita kasih gemuk ya kedua bagiannya. Jadi kita lepas dulu yang satunya. Nah, kemudian nanti kita tutup lagi. Jadi kita gunakan 1 RS. Jadi yang 1 RS yang ada rubber sealnya itu menghadap ke bagian kampas ganda supaya stemplet tidak nyembur ya. Kalau misalkan terbalik percuma, nanti si stemplet yang ada di dalam pulis kondari tetap, nanti si gemuknya bakalan keluar ya akibat putaran ataupun panas, nanti leleh. Nah, kemudian tinggal kita pasang seperti ini, diusahakan ya jangan sampai terbalik. Kemudian kita gunakan kunci sok 19 yang panjang seperti ini karena pas banget. Kita pukul, kemudian kita pasang snap ringnya. Kemudian tinggal kita tekan menggunakan kunci sok sampai ngeklip ya. Nah, kemudian sediakan stemplet, kita kasih di bagian dalamnya, di bagian dindingnya kita kasih pad ataupun gemuk ya. Ini stemplet, gemuk, paselin itu sama saja ya, beda daerah beda kata mungkin.
Nah, dan untuk bearing bambunya jangan sampai terbalik juga. Yang ada seal, karet sealnya itu menghadap keluar, jangan menghadap ke dalam. Percuma kalau terbalik, nanti si gemuk yang ada di bearingnya nanti bisa keluar juga. Jadi usahakan jangan sampai terbalik. Tinggal kita pukul saja menggunakan kunci sok 19. Kemudian tinggal kita kasih pelumasan seperti ini. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai seperti tadi. Kemudian untuk membersihkan puli sekondari geser, kita lepas dulu untuk seal-sealnya karena sealnya belum bocor ataupun belum rusak. Jadi kita pasang lagi, karena saya habis cuci menggunakan bensin supaya bersih. Jadi saya copot dulu, dan cara nyopotnya pun harus benar, jangan sampai cacat. Kalau cacat ganti saja karena murah, karetnya ya murah. Kemudian dalamnya kita kasih gemuk dulu ya, sedikit saja seperti ini. Kemudian tinggal kita pasangnya seperti ini, sambil agak diputar dikit ya supaya sealnya nggak ngelipat. Kemudian di sini kan ada beberapa lubang, jadi yang dipasang itu yang ada coakannya ya, pennya untuk lubang pen ataupun torsi cam seperti ini. Kita pasang semua pen-pennya, ada 3 biji ya, dan ada ringnya, semacam roller ya, bukan ring. Nah seperti ini. Kemudian tinggal kita kasih gemuk, kasihnya jangan banyak-banyak ya, setengahnya aja. Jadi harus disisakan ruangan, jadi jangan sampai dipenuhi semua oleh gemuk di bagian situ ya, karena nanti dia akan terjadi pergeseran supaya tidak banyak-banyak di dalamnya ya, supaya ada ruangan. Nah seperti ini aja secukupnya. Setelah itu tinggal kita pasang corong ya. Nah ini di sini namanya corong ya teman-teman, corong seal. Nggak tahu di daerah teman-teman itu apa namanya ya. Setelah itu tinggal kita bersihkan sisa-sisa stemplate-nya ya menggunakan lap. Kemudian tinggal kita coba putar seperti ini, jangan sampai kasar ya. Nah putaran sudah halus ya, jadi tidak ada masalah di bagian bearing bambu yang tadi. Nah kemudian di sini diganjel oleh ring piston yang tebalnya 3 mili itu dari bengkel sebelumnya ya. Nah jadi kita pasang lagi karena itu berfungsi untuk menambah kekerasan per CVT ya. Asal jangan lebih dari 6 mili saja ya teman-teman, supaya tidak meleset bagian pernya, itu harus menapak di gandetnya ya, jangan sampai tinggi banget, gak efisien. Kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan impact ya. Setelah itu kita hemplas ya. Untuk bagian kampas gandanya kita hilangkan yang hitam-hitamnya sampai putih seperti ini, supaya napak sempurna di mangkoknya ya teman-teman. Nah setelah kita bersihkan seperti ini, dan untuk rollernya itu oplosan juga dari bengkel sebelumnya. Di sini menggunakan ukuran 14 gram 3 biji, kemudian 9 gram 3 biji. Nah ini dari bengkel sebelumnya saya tetap pasang ya, dari bengkel sebelumnya. Cuma di sini saya tambah ring selip yang tebalnya 1 mili untuk menambah akselerasi, karena ini motor untuk beban berat. Jadi begitulah teman-teman ya tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.